Umat kekasih Tuhan, Jemaat GKI Gayung Sari dan simpatisan. Di malam Natal ini kita berhimpun kembali untuk merayakan Kristus yang telah turun ke dunia, menjadi manusia dan hidup di antara kita. Dia yang memahami kesukacitaan dan kegundahan kita. Dia yang mengalami ringkihnya hidup di tengah dunia yang penuh bahaya dan penyakit. Di malam Natal ini, kesuraman hidup masih terasa, karena dunia belum sepenuhnya bebas dari wabah dan bahaya. Kita belum sepenuhnya bisa merayakan Natal, seperti di masa-masa sebelum pandemi melanda. Namun demikian, kita berhimpun dalam kesukacitaan karena memiliki pengharapan. Kristus yang datang adalah Sang Immanuel, Dia yang selalu menyertai kita. Bersamanya, kesuraman akan lenyap, dunia akan dipulihkan, dan fajar baru akan tersingkap. Marilah dengan berdiri kita datang menyembah dan memuji Dia, Kristus Tuhan kita.
Umat Tuhan, mari kita masuki malam Natal ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta dengan saudara. Kini dan selamanya. Umat Tuhan, Natal sejatinya adalah bagian dari rencana pembebasan Allah terhadap umatnya. Allah hendak membebaskan umatnya dari kuasa dosa, yaitu maut, melalui kelahiran anaknya yang terkasih, yaitu Yesus Kristus. Natal melimpahkan umat Tuhan untuk mengalami pengharapan di tengah kehidupan ini. Meskipun penderitaan dan kesulitan menghimpit hidup kita sedemikian rupa, tapi tidak menghentikan untuk mewujudkan karya keselamatan bagi seluruh umat manusia.
persembahkan padanya. Loving Father, help us remember the birth of Jesus that we may share in the song of angels, the gladness of shepherds, and the worship of the wise men. Close the door of hate and open the door of love all over the world. Let kindness come every gift and good desire with every greeting. Deliver us from evil by the blessing which Christ brings, and teach me to be merry with clean hearts. May the Christmas morning make us happy to be thy children, and the Christmas evening bring us to our beds with grateful thoughts, forgiving and forgiven, for Jesus' sake. Amen. Tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. While shepherds gather watching, or silent flocks by night, behold throughout the heavens there's shone a holy light. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. The shepherd feared and trembled when knew about the earth. Rung out the angel chorus that hailed our Savior's birth. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Down in a lowly manger, our humble Christ was born, and brought us all salvation, that blessed Christmas morn. Go tell it on the mountain, Over the hills and everywhere. go tell it on the mountain, That Jesus Christ is born. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. that Jesus Christ is born.
Saya undang jemaat untuk berdiri. Dengan penuh rasa syukur, mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang menjadi berita sukacita Natal yang terambil dari Yohanes pasal ketiga ayat yang ke-17 demikian. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan sebagai sukacita Natal kita. Syukur kepada Allah. Sambutlah Dia Sang Juru Selamat, telah lahir ke dunia. Dengarlah sang malaikat bernyanyi, mewartakan berita surga. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia. Sambutlah Dia Sang Juru Selamat, semangat ini kita memuji, berhiaskan firman yang abadi, bagaikan kembang mekar berseri. Bawalah persembahan hidupmu kepada Tuhanmu, agar Bapa di surga berkenan mengambil tanda kasih-Mu. Karena begitu besar kasih Allah pada dunia, sehingga Bapa mengaruniakan Yesus anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Karena Dia datang menyelamatkan, marilah datang kepada
karunia-Nya kita dapat hidup kekal. Karena hanya kasih karunia-Nya kita dapat hidup kekal. Mari umat Tuhan, sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita satukan hati dalam doa untuk mohon penyertaan Roh Kudus. Mari kita bersatu dalam doa. Di saat kami memasuki malam Natal ya Tuhan, sebagaimana Maria bergumul dalam proses persalinannya, kami pun saat ini datang menghadap ke hadirat-Mu, menyerahkan semua pergumulan hidup kami dalam tangan kuasa-Mu. Dan sekaligus juga mendambakan Engkau menyapa kami, mendambakan Engkau menghibur kami, mendambakan Engkau menguatkan kami, mendambakan Engkau menopang kami dalam firman-Mu. Oleh karena itu, sapalah kami ya Tuhan dengan firman-Mu, sehingga kami boleh mendapatkan sukacita Natal dalam hidup kami saat lepas kesari. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan, merenungkan, dan dalam pertolongan Roh Kudus-Mu, melakukan kebenaran firman-Mu itu dalam hidup sehari kami. Amin. Bacaan Injil kita hari ini terambil dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas pasal yang kedua. Lukas pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-20. Lukas pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-20 kita akan menemukan dua perikop di sana. Yang pertama adalah kelahiran Yesus dan yang kedua adalah gembala-gembala. Demikian isi Injil Yesus Kristus menurut Lukas pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-20. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemudian Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu.
Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Maka gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang boleh mendengarkan, memelihara, dan melakukannya dalam hidup sehari kita. Haleluya. Umat Tuhan yang kasih Yesus Kristus, tanpa terasa sekarang kita telah masuki minggu atau malam Natal. Satu malam yang kerap kali menjadi sesuatu yang begitu bermakna. Dan jujur saja, malam-malam yang seperti inilah, malam-malam yang kerap kali cukup menggelisahkan bagi seorang pendeta. Mengapa? Karena pendeta akan menyampaikan firman Tuhan dan bacaannya itu, ya itu saja. Dan kalau kita mencoba membaca ini, kita sudah tahu dengan pasti ini akan ngomong apa. Tetapi ya Pak Tejo pernah mengatakan, pendeta itu seperti seorang dalang. Seorang dalang itu tidak akan kehilangan atau tidak akan kehabisan lakon. Dan saya mengamini bahwa memang khotbah atau apalagi membaca firman Tuhan, sejatinya tidak akan pernah berhenti. Sejatinya tidak akan pernah selesai. Ada banyak hal yang bisa Allah pergunakan untuk menyapa kita meskipun dengan bacaan yang sama. Dan itulah yang saya temukan ketika saya sedang mempersiapkan khotbah pada hari ini. Ketika saya mencoba memperhatikan bacaan kita tadi dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-20, ada sesuatu yang menarik yang saya temukan di sana. Apa yang menarik? Ketika saya membaca pada bagian awal di sana diceritakan tentang seorang Kaisar Agustus, seorang kaisar yang punya kuasa yang sedemikian luar biasa. Tetapi kemudian di bagian akhir dikisahkan tentang para gembala. Orang-orang yang tersisihkan, orang-orang yang sebagian besar hidupnya itu berada di padang rumput. Dua hal itu disajikan oleh penulis Lukas ini di dalam bagian yang kita baca kali ini. Pada bagian awal dikisahkan tentang seorang yang punya kuasa yang luar biasa, dan pada bagian akhir dikisahkan tentang seorang atau sekelompok orang yang tidak punya kuasa seperti Kaisar Agustus, tetapi orang yang sederhana. Bahkan orang yang tidak dipandang rupa, sebab mereka sebagian besar hidupnya berada di padang. Kepada kita diperlihatkan dalam kondisi yang seperti ini ada sesuatu yang menarik. Di sanalah dititipkan sebuah firman Allah. Di sanalah dipercayakan tentang sebuah pesan Allah yang luar biasa untuk kita. Dan oleh karena itu mari kita mencoba memperhatikan. Perhatikan bagian awal di sana dikatakan seperti yang saya katakan, Kaisar Agustus dengan segala kekuasaannya itu kemudian memerintahkan orang untuk melakukan pendaftaran diri. Mendaftarkan diri di dalam tempat mereka masing-masing berasal. Sehingga oleh karena itu bisa dibayangkan pada waktu itu pergerakan orang luar biasa. Dan karena pergerakan orang yang luar biasa maka bisa dibayangkan tentulah akan mendatangkan sebuah kerepotan tersendiri. Bukan hanya itu. Apa yang dilakukan oleh Kaisar Agustus ini memang mungkin bisa membuat sebagian orang berbahagia. Kenapa? Karena mereka akan berjumpa dengan orang-orang yang dikasihnya, keluarga besarnya, yang mungkin sudah sekian lama tidak pernah mereka ketemu. Tetapi tentu cukup banyak orang yang mengeluh. Mengeluh kenapa? Mengeluh karena ekonomi mereka yang tidak terlalu baik. Mengapa? Karena mereka berada dalam tekanan kekaisaran Romawi itu. Mengeluh kenapa? Mengeluh karena mereka berada dalam segala keterbatasan, tetapi harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Kaisar Agustus.
Dan itu tentu tidak menyenangkan. Tetapi karena kaisar telah mengeluarkan perintah itu, maka dia harus melakukan itu. Terlebih lagi bisa saja mereka berasal dari tempat yang sudah terlalu jauh dari daerah asalnya. Tapi demi perintah itu, maka dia harus menempuh perjalanan yang luar biasa. Sudah bisa bayangkan bagaimana orang-orang ini dalam kondisi tertekan, dalam kondisi yang tidak nyaman, dalam kondisi yang tidak berdaya karena tekanan yang luar biasa itu. Dan bukankah tak jarang kita berada dalam posisi yang seperti ini? Di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 yang belum benar-benar berakhir, bukankah memberikan dampak yang luar biasa dalam kehidupan kita? Di tengah-tengah kondisi perekonomian yang belum benar-benar pulih, bukankah kondisi perekonomian keluarga kita juga terdampak di sana? Di tengah-tengah kehidupan kita sehari lepas ke sehari yang kerap kali tidak bisa kita lakukan seperti dulu, bukankah itu memberikan tekanan tersendiri dan kita tidak bisa melakukan apa-apa? Belum lagi kalau kemudian dalam kehidupan rumah tangga kita sedang ada persoalan. Relasi suami istri, orang tua anak sedang dalam kondisi bermasalah. Bukankah ini mendatangkan kondisi yang semakin tidak nyaman? Menjadi semakin tidak nyaman. Karena itu bukan berlangsung hanya 1-2 hari. Tetapi sudah sekian lama. Dan kita tidak punya kekuatan apapun untuk bisa mengubahnya. Maka kita berada dalam satu tekanan yang luar biasa. Menjadi tidak biasa dan tidak menjadi sesuatu yang menyenangkan ketika kita menyaksikan anak-anak kita yang ternyata hasil ujiannya tidak seperti apa yang kita bayangkan. Sehingga oleh karena itu kita sempat menjadi marah kepada mereka dan mereka pun marah dengan kita sehingga relasi kita dengan anak kita menjadi tidak lagi harmonis, tidak lagi indah. Maka tentulah bukan hanya kita yang tidak nyaman, tetapi anak kita pun juga dalam kondisi yang tidak nyaman. Dan bukankah inilah realita hidup ini? Ditambah lagi tempat yang kerap kali kita bayangkan di sana kita akan berjumpa dengan Tuhan, tetapi tak jarang di tempat itu pun juga kita tidak menemukan adanya damai sejahtera. Bukankah ini menjadi sesuatu yang jauh lebih tidak menyenangkan? Ditambah lagi sekali lagi, kita tidak punya daya untuk mengubahnya. Tetapi kali ini saya mengajak kita untuk melihatnya, mendengarkan sebuah berita pengharapan, sebuah berita sukacita. Mengapa saya katakan begitu? Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih oleh Yesus Kristus, umat Tuhan, kalau kita memperhatikan di sana, bukankah Kaisar Agustus ini melakukan sebuah perintah untuk semua orang melakukan pendaftaran ke daerah asalnya? Dengan semua otoritas yang dimilikinya, maka dia melakukan perintah itu. Tetapi perhatikan bagaimana perintah yang dilakukan oleh Kaisar Agustus ini ternyata bisa diubah oleh Allah untuk melakukan sesuatu yang jauh lebih mulia. Ternyata justru melalui perintah Kaisar Agustus inilah, maka penggenapan tentang jati diri dan identitas Yesus ini semakin lengkap. Yesus yang dikatakan oleh malaikat kepada Maria sebagai keturunan Daud itu, Yesus yang juga dikatakan oleh Allah kepada orang-orang, paling tidak kepada para gembala yang ada di padang rumput itu, sebagai keturunan Daud, dan bahkan nubuat-nubuat yang diberikan oleh nabi-nabi tentang keturunan Daud, bukankah justru tergenapi dengan perintah dari Kaisar Agustus, yang sejatinya tidak pernah berpikir, tidak pernah membayangkan bahwa apa yang dilakukan itu mengenapi perintah Tuhan, mengenapi firman Allah, tetapi Allah mampu menggunakannya sedemikian indah. Apa yang saya katakan tadi dengan berita sukacita bagi kita? Tak jarang umat Tuhan yang kasih Yesus Kristus, apa yang kita katakan tidak baik, apa yang kita katakan tekanan, apa yang kita katakan sebagai sesuatu yang luar biasa mendatangkan keterpurukan atas kehidupan kita, sejatinya dalam tangan Tuhan bisa saja diubah menjadi apa yang tetap baik.
Sejatinya dengan kuasa Allah yang luar biasa, yang melebihi kuasa manusia itu, apa yang kita katakan sempat sebagai sesuatu yang tidak baik, bisa diubahnya menjadi sesuatu yang baik. Tetapi mungkin ada di antara kita yang mengatakan, Pak Tris, benar toh, bahwa itu bisa terjadi. Kalau benar, bagaimana dengan nasibku? Nasibku yang memiliki banyak pergumulan, nasibku yang memiliki banyak persoalan, nasibku yang berada dalam keterpurukan ini, apakah Allah bisa mengubahnya menjadi sesuatu yang indah seperti yang katakan Pak Tris itu? Kalau ibu bapak membayangkan, saudara yang kasih Yesus Kristus membayangkan seperti seorang tukang sulap, maka saya katakan tidak senantiasa seperti itu. Allah bukanlah seorang pesulap, tetapi Allah mampu memakai setiap rangkaian kehidupan kita, perjalanan hidup kita, bahkan yang sangat detail, yang sangat kecil sekalipun itu, menjadi sesuatu yang bermakna. Kalau seandainya kita mengizinkan semuanya itu dikerjakan oleh Allah secara tuntas. Saya bisa mengatakan bahwa kali ini kita mendapatkan berita sukacita tentang Kaisar Agustus yang dipakai oleh Allah. Kenapa? Karena ini sudah berlalu begitu saja dan kita bisa melihatnya. Tetapi bayangkan ketika kita berada pada saat itu, pada masa itu, maka hal itu tidak akan ada dalam pikiran kita. Tidak akan ada dan tidak akan bisa kita lihat. Kenapa? Karena ini masih dalam progres, masih dalam perjalanan. Tetapi hal itu kemudian bisa kita lihat, kita kenang, dan kemudian kita temukan setelah semuanya itu berlalu. Apa yang hendak ingin saya katakan? Perjalanan hidup kita, ketika kita mau sikapi terus untuk melihat, untuk memaknai, untuk memberikan nama atas semua peristiwa itu, maka disitulah ada banyak kali kita menyaksikan Allah itu bekerja dan berkarya dengan luar biasa. Disitulah kita akan menemukan bahwa dalam kondisi yang terpuruk sekalipun, ternyata ada sesuatu yang luar biasa. Oleh karena itulah jemaat Tuhan yang kasih Yesus Kristus, mari kita mencoba memberikan makna dalam semua peristiwa kehidupan kita. Dan kemudian bukan hanya sekedar memberikan makna nama, tetapi memberikan makna, memberikan arti. Bukan hanya sekedar makna dan arti, tetapi di balik itu siapakah Allah yang kita imani dan kita sembah itu. Sehingga dengan kesemuanya itulah kemudian kita boleh melihat bagaimana sesungguhnya tangan Allah kita itu luar biasa. Kuasa Allah itu luar biasa. Disitulah kita akan menyaksikan sungguh siapakah Allah yang kita imani dan kita sembah dalam Kristus Yesus sebagai Allah yang luar biasa dahsyat. Masih belum terlalu jelas? Mari ibu bapak dan saudara-saudara sekalian yang kasih oleh Yesus Kristus, saya persilakan untuk membuka memori masa lalu kita. Silakan buka memori masa lalu kita di saat kita sedang dalam pergumulan dan persoalan yang besar. Mari kita buka memori kita ketika kita sedang dalam kondisi yang terpuruk. Apa yang ada dalam diri kita saat itu? Apa yang ada dalam pikiran kita saat itu? Apa yang kita bayangkan saat itu? Dan mari kemudian kita melanjutkan memori kita itu, kita biarkan berjalan maju, melewati hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Bukankah kita menemukan sebuah realita, apa yang sempat kita khawatirkan, apa yang sempat kita pikirkan, apa yang sempat kita bayangkan, sesuatu yang tidak akan mendatangkan apa yang baik? Bukankah tidak seperti itu senantiasa? Bahkan melalui hal-hal yang luar biasa itulah, kita kemudian menemukan hal-hal yang luar biasa, yang baik, yang luar biasa baik bahkan. Yang kedua, Bapak Ibu yang kasih Yesus Kristus dan saudara yang kasih Yesus Kristus, ketika kita tadi membaca dalam bagian akhir dari bacaan kita tadi, seperti yang saya katakan di awal, tentang para gembala. Orang-orang yang tak pernah dipandang oleh orang-orang Israel pada umumnya, orang-orang yang kerap kali tempatkan sebagai kelas di bawah, orang-orang yang sebagian besar hidupnya itu berada di padang,
Orang-orang yang bahkan juga kerap kali perkataannya itu tidak terlalu dipegang. Konon bahkan dikatakan bahwa mereka kesaksiannya itu tidak bisa dijadikan sebuah dasar. Tetapi perhatikan bagaimana Allah justru menampakkan diri kepada mereka melalui malaikat. Bagaimana berita yang luar biasa besar itu justru dipercayakan kepada orang yang tak pernah dipandang. Orang yang dianggap remeh, orang yang disisihkan dan bahkan dicampakkan, kepada mereka itulah justru berita besar itu dipercayakan oleh Allah. Apa yang kita bisa temukan di sana? Orang-orang yang sejatinya tidak pernah membayangkan bahwa mereka mendapatkan perhatian, tetapi justru Allah menampakkan diri kepada mereka melalui malaikat, yang memang sempat membuat mereka mengalami ketakutan yang luar biasa. Tetapi ketika kemudian malaikat menyampaikan apa yang sebenarnya akan terjadi, bukankah ada perubahan? Dan perubahan itu menjadi semakin besar ketika mereka menyaksikan apa yang disampaikan oleh malaikat kepada mereka itu bukan omong kosong, tetapi sesuatu yang memang benar terbukti adanya. Dan itulah yang mengubahkan hidup mereka. Dari orang yang menjalani hari-harinya dengan hari-hari yang biasa-biasa saja tanpa ada makna, menjadi sesuatu yang berbeda. Sebab pada ayat yang ke-20 dikatakan di sana, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Sukacita yang luar biasa, damai sejahtera yang luar biasa melingkupi mereka, sehingga oleh karena itulah maka mereka memuji dan memuliakan Allah. Apa yang sebenarnya ini sedang disaksikan oleh Allah untuk kita saat ini? Bahwa Allah peduli. Allah tak pernah mencampakkan kita. Allah tak pernah memalingkan wajahnya atas kita. Allah tahu dengan detail. Dan Allah bertindak dengan tepat dan benar. Allah tak hanya memakai orang-orang yang wow, orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa saja, tetapi orang-orang yang sederhana pun bisa dipergunakan dan dapat dipergunakan oleh Allah sebagai alatnya. Allah tidak hanya sekedar memberikan sesuatu kepada orang yang benar-benar bisa melakukan semuanya secara sempurna saja, tetapi orang yang tak berdaya, orang yang berada dalam segala keterbatasannya sekalipun, dapat dipakai oleh Allah. Dapat menjadi mitra Allah. Mewartakan damai sejahtera itu tetap ada tengah-tengah kehidupan umat manusia. Sehingga oleh karena itu jemaat Tuhan yang kasih Yesus Kristus, kepada kita bersama-sama yang kerap kali merasakan ketidaknyamanan, kerap merasa terabaikan dan tersisihkan, kerap merasa sebagai orang-orang yang tak berguna, maka kepada kita sedang dinyatakan, tidak. Di hadapan Allah, saudara dan saya berharga. Di hadapan Allah, saudara dan saya bermakna. Dan itulah sebabnya dia berkenan hadir dalam dunia ini. Di hadapan Allah, saudara dan saya adalah orang-orang yang istimewa. Dan itulah sebabnya maka dia mau turun dalam dunia dan mengambil rupa sebagai seorang manusia, lahir seperti manusia pada umumnya. Untuk memberikan kepada kita kehidupan, memberikan kepada kita kelepasan, memberikan kepada kita pengharapan. Sehingga tak ada alasan sesungguhnya bagi kita hanya meratapi kemalangan. Tak ada alasan bagi kita untuk meratapi segala keterbatasan kita. Tak ada lagi alasan bagi kita untuk hanya sekedar melihat diri kita sebagai orang yang tidak punya apa-apa dan bukan siapa-siapa. Tidak. Sebab Allah hadir. Dan telah hadir menjadi manusia, berbela rasa dengan seluruh keberadaan kita untuk berkarya, memberikan apa yang sepatutnya tetap kita dapatkan. Para gembala yang tersisihkan, para gembala yang kerap kali hanya berada dalam keterasingan, berada dalam kesunyian, maka mereka boleh bersukacita, mereka boleh berbahagia, karena itu memang hak mereka untuk tetap bersukacita dan berbahagia, dan Allah menganugerahkannya kepada mereka.
Demikian juga halnya dengan saudara dan saya hari ini. Allah berkenan hadir, menjadi rekan, menjadi sahabat, menjadi saudara, menjadi orang tua, menjadi anak, menjadi opa, menjadi cucu. Allah berkenan hadir untuk memberikan kepada kita pengharapan, memberikan kepada kita sukacita, memberikan kepada kita kebahagiaan. Malam Natal kali ini kepada kita bersama-sama diajak untuk tak berhenti membiarkan diri berada dalam cengkraman ketakutan, cengkraman keputusasaan, cengkraman ketidakberdayaan. Kepada kita sedang dipersaksikan Allah berkenan hadir dalam kondisi itu untuk melepaskan kita, sehingga kita boleh tetap menikmati pengharapan dan kita boleh tetap berada dalam sukacita. Persoalannya sekarang adalah, apakah saudara menikmati dengan kondisi yang ada sekarang ini? Ataukah saudara mendambakan untuk menikmati hidup yang jauh lebih indah? Hidup yang penuh dengan pengharapan, hidup yang penuh dengan sukacita, hidup yang bukan hanya sendiri, tetapi dalam penyertaan Allah yang menopang, Allah yang menghibur, Allah yang memberikan kepada kita apa yang indah. Kalau itu yang kita tambahkan, yaitu hidup yang tak lagi sendiri, tetapi beserta dengan Allah. Izinkanlah dia hadir dalam hidup saudara. Izinkanlah dia menjadi Allah yang sesungguhnya atas saudara. Dan izinkanlah dia untuk menyingkapkan semua peristiwa yang ada ini. Sehingga kemudian kita bisa memberikan nama, kita bisa memberikan makna, dan kemudian kita boleh menyaksikan Allah di dalam kesemuanya itu. Sehingga kita tak lagi duduk, tak lagi tersungkur, tetapi kita boleh berdiri dan dengan tegar kita menatap ke depan dan kemudian mengulurkan tangan kita kepada dia untuk mengizinkan dia menuntun hidup kita dan kita boleh menikmati sukacita. Atau yang terakhir, saudara lebih puas dengan yang sekarang ini. Berada dalam keputusasaan, berada dalam keterpurukan, berada dalam ketidakberdayaan. Bukankah tidak? Izinkanlah dia hadir. Izinkanlah kelahirannya itu benar-benar nyata dalam kehidupan kita. Maka berbahagialah saudara, karena akan melihat sungguh Allah kita luar biasa. Amin. Mari kita mengambil satu sejenak. Jemaat dipersilahkan berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Mengingat pengakuan pada baptisan kita, menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Umat Tuhan, kita akan masuk ke candlelight Christmas. Oleh karena itu mari kita siapkan lilin kita di rumah masing-masing dan mari kita padamkan listrik yang ada di rumah sehingga kita boleh menikmati Natal yang indah. Mari kita siapkan hati kita.
Mari umat Tuhan, kita membawa doa-doa kita kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Di saat kami sedang merayakan malam Natal ini ya Tuhan, di mana kegelapan memang ada di sekitar kami, tetapi bahkan di dalam kegelapan yang paling pekat sekalipun, sejatinya di sana masih ada setitik cahaya. Sebuah pengharapan tetap Engkau sisipkan atas kami. Dan itulah dasar bagi kami untuk menyerahkan doa-doa kami pada malam hari ini ya Tuhan. Doa kami untuk bangsa dan negara yang kami kasihi. Tuhan, mampukanlah bangsa ini ya Tuhan untuk melewati masa-masa yang berat ini akibat pandemi COVID-19. Mampukanlah para pemimpin bangsa kami ya Tuhan untuk sehati dalam upaya mengendalikan penyebaran COVID-19 ini sehingga boleh tetap terkendali dengan baik. Sehingga pada saatnya nanti ya Tuhan, pandemi ini boleh berubah menjadi endemi semata. Oleh karena itulah kami serahkan ya Tuhan juga untuk tenaga medis, demikian juga tenaga keamanan yang terlibat dalam upaya penanganan COVID-19 ini. Mampukanlah mereka untuk bisa mengerjakan tugas mereka masing-masing dengan baik. Berilah kepada mereka hikmat ya Tuhan, sehingga ketika mereka melakukan langkah-langkah penanganan, maka langkah-langkah itu adalah langkah-langkah yang paling tepat untuk kehidupan kami bersama. Kami ingin juga serahkan dalam doa kami ya Tuhan, untuk saudara kami yang ada sekitaran Semeru yang terdampak akibat erupsi Gunung Semeru. Demikian juga teman-teman kami yang ada di Merapi yang sempat juga merasakan turunnya awan panas yang ada. Demikian juga teman-teman kami yang terdampak dengan gempa yang cukup besar di daerah timur. Demikian juga mereka-mereka yang terdampak oleh bencana alam yang lainnya, entahkah itu banjir, entahkah itu tanah longsor. Tuhan, kami bawa mereka semuanya dalam doa saat ini. Di saat mereka sedang meratapi kemalangan, di saat mereka sedang dalam kondisi yang terpuruk, karena semua harta benda mereka hilang dalam waktu yang sekejap. Sama seperti malam yang pekat ya Tuhan. Bila Engkau hadir di sana, sebagai setitik cahaya cerah, yang memberikan kepada mereka pengharapan, bahwa masih ada masa depan yang baik. Kami serahkan juga untuk setiap relawan yang melakukan pendampingan dan penanganan atas kondisi yang ada. Kiranya Engkau berikan kepada mereka kesehatan, kekuatan, dan kemampuan untuk melakukan upaya-upaya penyelamatan, upaya-upaya untuk pemulihan kondisi yang ada. Kami serahkan juga dalam doa kami ya Tuhan, untuk gerejamu, terutama untuk jemaatmu yang ada di GKI Gayung Sari. Bapa, kami mohonkan kiranya Engkau terus berkarya tengah-tengah kehidupan berjemaat tempat ini. Kami percaya dan kami mengimani bahwa sejatinya lah kepala gereja ini bukan manusia semata, tetapi Engkaulah kepala gereja ini ya Tuhan. Sehingga oleh karena itu segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan berjemaat tempat ini, pasti Engkau ada di dalamnya terlibat. Bukan mendatangkan malapetaka, tetapi mendatangkan apa yang baik. Sehingga oleh karena itulah kami serahkan kehidupan berjemaat tempat ini dalam tangan kuasa-Mu. Setiap orang yang Kau libatkan sebagai mitra-Mu untuk melayani jemaat, baik mereka yang berada dalam kemajlisan maupun badan pelayan jemaat, mampukanlah mereka ya Tuhan untuk mengerjakan tugas mereka masing-masing dengan sebaik mungkin. Kami serahkan juga mereka-mereka yang memberikan dirinya dalam terlibat atas semua aktivitas yang ada, kiranya Kau juga boleh berkati mereka ya Tuhan, sehingga mereka mampu melakukan karya layanan yang indah. Demikian juga kami serahkan ya Tuhan untuk setiap anggota jemaat kami pribadi lepas pribadi. Terkhusus mereka yang sedang dalam kondisi sakit ataupun pemulihan kondisi kesehatannya. Tuhan, Engkau tak akan pernah meninggalkan mereka, itulah yang kami imani. Kami imani bahwa tangan kuasa-Mu Engkau ulurkan atas mereka. Dan itulah sebabnya kami percayakan setiap anggota jemaat kami yang saat ini sedang dalam kondisi sakit, baik itu berada di rumah sakit maupun rumah pribadi, mereka-mereka yang dalam proses pemulihan kekuatan dan kesehatannya pasca sakit, kami percayakan mereka dalam tangan kuasa-Mu. Engkau berkarya, Engkau menopang, Engkau memulihkan, Engkau pakai semuanya ini sebagai alat-Mu. Bukan hanya sekedar menyembuhkan mereka semata, tetapi di sana iman mereka boleh dipulihkan dengan luar biasa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, demikian juga kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap rangkaian acara Natal yang masih tersisa. Bapa, bilang Kau boleh berkati, sehingga dengan berkat-Mu itulah maka kami tak hanya sekedar membuat acara Natal, tetapi melalui semua rangkaian yang ada, kami boleh menikmati perjumpaan dengan Engkau secara pribadi, dan iman kami semakin dikuatkan dan dipulihkan.
Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, oleh karena itu setiap panitia yang merancangkan rangkaian acara Natal ini, kiranya Kau boleh berkati mereka, sehingga mereka bisa mengerjakan semuanya itu dengan baik. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami serahkan juga dalam doa kami ya Tuhan, untuk setiap pergumulan kami pribadi lepas pribadi, yang saat ini kami panjatkan di hadapan-Mu dalam hati kami masing-masing ini. Inilah doa-doa pribadi kami ya Tuhan, dan kami percaya Engkau mendengarkan, dan bahkan bukan hanya mendengarkan, tetapi Engkau juga menjawab sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Oleh karena itu setiap rangkaian doa syafaat kami ini ya Tuhan, hanya kami mohonkan dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus yang lahir dalam dunia, yang menjadi juru selamat bagi kami pribadi lepas pribadi. Amin. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Mazmur 2 ayat 11. Seperti orang Majus yang memberikan persembahan karena takjub dan bersyukur
akan kebesaran perbuatan Allah, kiranya kita pun memberikan persembahan atas takjub dan ucapan syukur karena keselamatan telah nyata ke dunia. Pemberian persembahan kepada GKI Gayung Sari dapat dilakukan melalui transfer ke rekening gereja BCA cabang Diponegoro. Nomor rekening 258 369 2011 atas nama GKI Gayung Sari, atau menyerahkan persembahan dalam amplop tertutup dan diberi keterangan nama dan nominal ke kantor gereja pada hari dan jam kerja. Persembahan juga dapat diberikan melalui aplikasi mobile banking atau dompet digital dengan scan QRIS yang tertera, dan dimohon untuk menginformasikan ke administrasi kantor gereja untuk keperluan administrasi. Dengan semangat penyembahan orang-orang Majus, mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, dengan segenap hati kami, dan memuliakan namamu yang telah banyak berkorban bagi kami manusia. Melalui persembahan yang kami bawa ini ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini. Pakailah jemaat, majelis jemaat dan komisi yang Kau percayakan untuk mengelolanya, sehingga namamu dipermuliakan dan menjadi berkat bagi lingkungan di sekitar kita. Terima kasih ya Tuhan,
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, mari kita menjalani hari-hari ke depan dengan membawa sukacita Natal. Tularkanlah sukacita itu kepada orang di sekitar kita dengan melakukan tindakan-tindakan kasih. Buatlah dunia bergembira dengan kehadiran Yesus yang mewujudkan dalam kepedulian kita terhadap sesama kita. Mari kita berdiri dan menyanyikan Kidung Jemaat 119. Umat Tuhan, mari kita mengarahkan diri kita kepada Tuhan untuk menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Yesus Kristus, Sang Surya kebenaran, yang datang dengan kesembuhan pada sayapnya, memenuhi engkau dengan sukacita dan damai yang melampaui segala akal. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menaungi kamu terus dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.